Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya, amin. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai bilangan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan pecahan. Seperti apa? Yuk kita mulai. Operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Nah, bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyamakan penyebut dengan menghitung KPK-nya, kemudian menghitung pembilangnya, dan yang terakhir kita operasikan. Atau dapat dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan seperti bentuk di bawah ini. Contohnya seperti berikut, ada pecahan 1/3 ditambah dengan 2/3. Kita lihat penyebutnya sudah sama, berarti ini bisa langsung kita operasikan. Penyebutnya adalah 3, kemudian pembilangnya langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Jadi 3/3. Contoh berikutnya 2/5 ditambah 1/2. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK 5 dan 2 adalah 10. Berarti ini kita tulis per 10, kemudian ditambah pecahan yang satu lagi per 10. Nah, kita hitung ya. Caranya ingat seperti minggu lalu. 10 dibagi 5, hasilnya 2, kemudian dikali dengan 2, hasilnya 4. Ditambah 10 dibagi 2, hasilnya 5, dikali dengan 1, 5. Setelah sama, baru ini bisa kita operasikan. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9/10. Kemudian, contoh 3/5 dikurangi dengan 2/7. Nah, kita coba ya pakai cara yang ini. Kita coba berarti pertama kita kali dulu yang bawahnya atau penyebutnya kita kalikan. 5 dikali 7 hasilnya 35 ya. Nah, ini tandanya dikurang. Kita tulis juga satunya lagi 35. Setelah itu kita kali silang. 3 dikali dengan 7 hasilnya 21. Kemudian 2 dikali dengan 5, hasilnya adalah 10. Jadi 21 dikurangi 10, hasilnya 11/35. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Paham? Operasi selanjutnya yaitu perkalian. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalih pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, secara umum ditulisnya seperti ini. Jika ada pecahan A per B dikali dengan C per D, maka ini kita kalikan saja. A dikali dengan C per B dikali dengan D. Contohnya seperti berikut. Ada pecahan 1/2 dikali dengan 4/5. Kita langsung kalikan saja. 1 dikali dengan 4, hasilnya 4. Kemudian 2 dikali dengan 5, hasilnya 10. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. 10 dibagi dengan 2, hasilnya 5. Jadi 2/5.
Contoh berikutnya 5/7 dikali dengan 21/25. Nah ini caranya bisa kalian gunakan seperti tadi. 5 dikali 21/7 dikali 25. Nah tapi kalau kita kalikan terlebih dahulu itu angkanya akan besar. Nah supaya lebih mudah ini kita sederhanakan dulu. Mana yang bisa saling dibagi. Kita lihat ya. Yang ini nih 5 dengan 25. Sama-sama bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5. Kemudian ada lagi yang ini ya 7 dengan 21. Sama-sama bisa dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi sisanya adalah 1/1 dikali 3/5. Jika sudah seperti ini, kita tinggal kalikan. 1 dikali dengan 3, hasilnya 3/1 dikali dengan 5, hasilnya 5. Lebih mudah kan? Paham? Nah, operasi selanjutnya pembagian. Pada operasi pembagian, mengubah posisi pembilang dan penyebut, kemudian ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Nah, secara umum kita tulis seperti ini. Ada pecahan seperti ini. A per B dibagi C per D. Nah, untuk lebih mudahnya ini, tanda pembagian kita ubah menjadi perkalian. Setelah diubah, kita balik atau kita tukar yang bagian belakang. Awalnya C per D, setelah kita balik atau kita tukar, posisinya jadi D per C. Lihat bedanya? Nah, yang diubah harus yang di belakang, bukan yang di depan. Oke, kita lihat contohnya. Ada seperti ini, 5/6 dibagi 4/3. Ada dua cara, sama seperti perkalian tadi. Sebelum kita kalikan, kita ubah dulu ya. Jadi 5/6 dikali dengan, ingat dibalik 4/3 jadi 3/4. Setelah itu ini bisa kita kalikan langsung seperti tadi. 5 dikali 3 hasilnya 15 per 6 dikali 4 hasilnya 24. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Nah ini sudah paling sederhana, 5/8. Nah cara yang kedua kayak tadi, kita sederhanakan terlebih dahulu. Sebelum disederhanakan, kita ubah dulu ya bentuknya jadi 5/6 dikali, ini dibalik 3/4. Nah kalau ini kita sederhanakan dulu nih. Mana yang bisa saling dibagi? Ini ya, 3 dan 6. Sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi sisanya adalah 5/2 dikali 1/4. Kita tinggal hitung. 5 dikali 1, 5 per 2 dikali 4, 8. Hasilnya 5/8. Sama ya. Tinggal kalian kerjakan mana yang lebih mudah. Paham?